Ratusan tenaga kesehatan nakes menggelar aksi unjuk rasa di Rumah Sakit Umum RSU Maspul Nerekang, Sulawesi Selatan pada Senin 7 November 2022 kemarin. Nakes yang berstatus honorer tersebut memperjuangkan nasib sebab terancam tak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Masa aksi pun mengancam akan mogok kerja apabila tuntutan mereka tak diakomodir. Aspar yang merupakan koordinator aksi menjumlah sekira 400 tenaga kesehatan bergabung dalam aliansi melayangkan 5 poin tuntutan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Timur, rekan Erlan Saputra. Silakan laporannya rekan Erlan Saputra. Baik rekan, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tepat hari Senin kemarin itu ratusan nakes yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Masing Rempulu atau RSUD Maspul itu menggelar unjuk rasa di depan rumah sakit. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pihak rumah sakit yang mereka ini terancam tidak mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Hal itu juga ditegaskan oleh salah satu korlap Aspar bahwasanya mereka itu bergabung sekira 400 tenaga kesehatan yang berstatus masih honorer ini melayangkan setidaknya ada 5 tuntutan yang dilayangkan di rumah sakit tersebut. Uh, Namun pada saat unjuk rasa kemarin itu mereka menuntut keras untuk pihak rumah sakit agar segera melayani mereka. Setiba sekurang lebih 1 jam, pihak rumah sakit yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Masing Rempulu, Hairul, melayani para masa aksi demo ini. Namun sebelumnya, para nakes ini mulai berunjuk rasa itu pada pukul 8, maksud kami pada pukul 9.00. Mereka ini berkumpul tepat di halaman rumah sakit daerah Masing Rempulu. Kemudian mereka juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan bekerjasama dengan TNI. Nah, adapun terkait demo kemarin itu sayangnya juga karena ada beberapa oknum yang katanya mereka itu diancam pemecatan apabila mereka tidak membubarkan diri. Itu hal yang dilaporkan kemarin oleh Korlap. Dalam hal ini adalah Aspar sebagai koordinator lapangan. Nah, adapun total nakes yang terancam tidak mengikuti seleksi P3K ini ada kurang lebih 227 tenaga kesehatan. Dan menurut Kadis Kesehatan bahwasanya ada beberapa hal yang tidak dipenuhi oleh operator rumah sakit pada saat penginputan data di sistem informasi SDM Kesehatan Kemenkes RI atau di portalnya. Nah, sehingga para nakes ini tidak tercatat namanya di portal Kemenkes. Nah, saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nrekang segera berusaha berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait masalah yang terjadi di nakes khususnya di rumah sakit Nrekang ini. Adapun aksi lainnya juga para nakes ini mengancam apabila tuntutan mereka tidak diterima maka mereka akan berjanji melakukan aksi mogok kerja. Dan di aksi kemarin itu juga sempat didatangi oleh Bapak Wakil Bupati Nrekang dalam hal ini Bapak Asman. Beliau berjanji bahwasanya mereka akan berusaha untuk mengedepankan menyelesaikan perkara ini, masalah ini. Mengingat jumlah tenaga honorer yang bekerja di rumah sakit
rumah sakit Maspul ini terbilang cukup banyak, dan dominan yang bekerja itu adalah tenaga honorer. Maka dari itu Bapak Wakil Bupati itu berharap kepada para nakes yang berunjuk rasa kemarin itu agar sekiranya bisa bersabar dan selalu berdoa semoga pemerintah Kabupaten Nrekang itu menyelesaikan dan memasukkan kembali nama-nama yang dinilai tidak terinput nama-namanya di portal Kementerian Kesehatan RI. Saya kira begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan cuplikan wawancara bersama Aspar, Koordinator Aksi, dan Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Maspul, Hairul. Tuntutan yang dilayangkan? Tuntutannya tadi ada 5. Iya. Ada 5 tuntutan. Yang intinya pokoknya semua diakomodir untuk masuk jadi P3K. Oke. Yang saya tahu karena data mereka tidak terinput di Kementerian Kesehatan, makanya mereka tidak bisa ikut dalam seleksi P3K yang sekarang berlangsung. Alasan dinas terkait seperti apa? Sebenarnya itu sudah lama diskusi di dalam. Saya harus temui mereka. Saya harus sampaikan apa, saya harus terima aspirasi mereka itu. Karena kebetulan tidak ada direktur di tempat, jadi saya harus wakili dia untuk sampaikan itu. Apa yang tadi disampaikan? Saya sebenarnya pertama itu hanya untuk mengajak diskusi dulu. Saya panggil perwakilan tapi mereka mau di situ. Jadi saya sampaikan bilang kita ini memang memperjuangkan nasibta, tapi kan sekarang kita diperjuangkan di Jakarta. Ada yang sedang ke Jakarta. Di Jakarta sekarang ada DPR, ada direktur. Pokoknya pemerintah daerah lah sudah ada di sana. Jadi saya minta untuk tunggu keputusan di sana. Supaya kita ada kejelasan, karena saya tidak bisa pastikan bilang kita sudah terpenuhi apa semua. Saya tidak ada kapasitas untuk itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.